Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. Ya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Sampai kita tua, sampai kemudian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya dua, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia, para yang mulia anggota dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah, bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU Jabatan Hakim, karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ, dari rekrutmen, promosi, mutasi sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan, sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong. Kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik, dan tentunya itu tidak terlepas dari isu kasusnya Joko Widodo. Nah teman-teman, seperti biasa di sini mereka mengatakan kalau Mulyono gak diadili, Indonesia gak bakal tentram. Jokowi dan kroninya harus diadili, dialah biang kerok bangsa ini, salam akal waras. Jokowi kerjasama dengan OVA merusak UGM, adili. Dosen-dosen SAK Indonesia bersatu maju bersama, maju bareng-bareng berbagai universitas negeri SAK Indonesia. Dukung BEM se-Indonesia adili Jokowi. Alhamdulillah jika ini benar, tidak halu tangkap si Joko Dok dan Eva Rektor Universitas Gadjah Mada. Iparkan yang terbaik. Ayo rakyat Indonesia bergerak bersama mahasiswa seluruh Indonesia. Kalau termul di penjara, nanti penjara nggak bakalan memadai, harus dibuang ke laut lepas. Jadikan hukum penglima di negeri ini. Teriak maju bersama, maju bareng-bareng. History yes, revolusi siap takut. Merdeka, merdeka, menang rakyat dan masyarakat umum Indonesia. Allahu Akbar. Rektor yang bikin gaduh, opotlah. Bapak Presiden secepatnya Jokowi dan OVA diperiksa. Mana mahasiswanya? Harus diperiksa, diadili, biar se-Indonesia tenang, biar maju jangan dema gara-gara Jokowi yang gak jujur. Kalau adili memang sulit sebab lembaga hukum negara yang adili, tapi kalau dihakimi gak sulit. Kalau hakim dan aparat pemerintah gak mau mengadili Jokowi, biar masyarakat yang mengadili. Masyarakat udah geram sekali melihat ulahnya Jokowi. Jokowi wajib diadili, hukum mati saja. Kalau tidak ada pengadilan pasti rakyat muat dan marah terus. Jangan ragu, harus gerak sampai titik penghabisan adili Jokowi makmur. Kan Gibran tak lulus SMA Fafat. Penjahat paling licik sepalsu kebal hukum. Sudah tidak ada lagi celah untuk mengelak. Semua alat swasta sudah membuka kuasanya terhadap manusia yang zalim. Harus mengadili rakyat bersatu, turun ke jalan. Semoga alat swasta melindungi para mahasiswa penerus bangsa. Kalau pengadilan tidak mampu, serahkan ke OCCRP untuk mengadili Jokowi. Tangkap Jokowi penipu rakyat Indonesia. Selama 10 tahun tangkap paksa Jokowi penipu. Memang harus direvisi Universitas Gadjah Mada kalau masalah pendidikan begini. Jokowi praktikno OVA oligarki, para termul dan geng Solo sudah sangat terang
benderang melakukan pengkhianat terhadap NKRI dengan menghancurkan sistem negara hukum dan penghancuran sumber daya alam untuk memperkaya kelompoknya, termasuk telah menggadaikan negara ini kepada Tiongkok. Oleh karena itu sudah sangat beralasan dan berdasar hukum tidak mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan selama 10 tahun. Ini aja baru mahasiswa, belum warga biasa. Cepat naikkan bendera kerek cepot. Tangkap dan adili Jokowi biar negara aman, nggak gaduh terus. Ayo maju terus, jangan biarkan Jokowi lolos. Penipu 10 tahun kita semua ditipu dengan ijazah palsu. Kalau gitu nggak usah pakai siapa-siapa, langsung aja ditangkap. Sudah dilului tapi berbelit-belit tangkap Jokowi. Kalau pemerintah nggak bisa adili Joko, rakyat sangat tidak percaya pemerintah lambat laut rakyat kekayaannya dan berjuang kembali demi NKRI yang adili dan damai. Semoga benar berita bukan mengkosong, masukkan kolom buaya. Hidup petani Indonesia merdeka, yes, revolusi, siapa teriak histori, yes, heboh teriak gitu teman-teman kampus. Lesio Sigit harus dipecat. Sigit itu bikin Jokowi susah kena hukum. Kalau Sigit dipecat, gak lama pasti Jokowi bisa dihukum. Sikura biang madalah di republik ini. Ini negara hukum. Jokowi melanggar, relawan hukum tangkap dan adili lebih baik. Jangan sampai hukum dibilang gak tebang pilih. Bravo, rakyat bravo, pro hukum. Adili Jokowi tangkap Rektor Universitas Gadjah Mada, makmurkan Gibran Fufafa, dan tidak punya malu dan suka tidak bermoral. Dicari pertama yang menjadi dalangnya itu kuncinya masalah rakyat 2.280 juta. Tidak bisa. Ini masalahnya penegak hukumnya. Sudah dibeli penguasa. Kalau begini, tinggal waktu negara kita akan bubar. Sudah tidak percaya hukum ini. Semangat para pendemo universitas. Emang benar Jokowi harus diadili, harus ditangkap proses hukum. Jangan lupa Andi Azwar harus diseret di pemebar kebohongan. Andi Azwar harus dihukum. Inilah tragedi seperti perebutan Hotel Yamato. Orek-orek Surabaya bukan sejarah hitam, fakta sejarah yes. Emang keadilan sudah dibohongi ama jok. Bodol berapa kontainer uang yang digelontorkan. Sujud syukur teman-teman, sumpah pocong Jokowi Jokodok di hadapan dosen-dosen seluruh Indonesia. Yes, rapatkan barisan, termul buat makan buaya. Demi serentak seluruh Indonesia, berbagai universitas negeri ancungkan jempol teriak hidup rakyat ini, hidup mahasiswa, hidup guru dosen. Seluruh Indonesia hidup aparat kepolisian, keamanan, hakim yang jujur, bukan hidup atrop. Histori heboh bersama tolong teman-teman kampus jurusan sejarah berbagai universitas negeri dan Indonesia untuk bergabung bersatu, maju bersama, maju bareng-bareng. Teriak histori heboh revolusi, siapa takut, yes, merdeka. Nah teman-teman, kita telah melihat dan menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik, yang dimana di sini para mahasiswa mendemo Joko Widodo dan mahasiswa ini meminta agar diadili secepatnya supaya kedepannya tidak ada permasalahan yang terjadi. Dan ini memang permasalahan ini sangat fatal ya teman-teman. Kalau kita lihat ini tidak bisa jadi teladan ke depannya. Teman-teman, di sini juga teman kita Abad Hayu mengatakan bagus maju terus cari kebenaran, adili siapa saja yang terlibat ijazah palsu. Bila terbukti palsu, wajar kalau sebagian rakyat marah karena ini adalah masalah sepele, masalah mudah tapi sengaja dibuat rumit. Aparat jangan berpihak atau menutupi yang salah agar bisa bebas, karena masyarakat pasti akan tetap mencari kebenaran sampai tertungkap. Bagaimana hewan aja ditangkap, seret sampai ke jalan, laksanakan ke pengadilan, jalankan ke rakyat. Mayoritas semua melihat perilaku pembohong kelas dunia yang sulit dimaafkan. Sekali lagi, cari sudah saatnya revolusi. Seluruh Indonesia bahkan dunia, hanya Indonesia punya pemimpin yang ijazahnya tidak jelas, apalagi siswa dan bocilnya sama-sama belum bisa diuji secara forensik. Akan menjadi presiden buruk bagi negara, tetap dilindungi dan ditutupin dan dilindungi. Nah teman-teman, itu banyak sekali komentar atau tanggapan netizen dari para tujuan video tersebut dan kita telah mendengarkannya. Dan harapan kita semoga kedepannya dan semoga masalah ini cepat diselesaikan supaya negara kita ini aman dan sejahtera, damai.
Sekian dari saya, jangan lupa tonton terus, saksikan terus video dari channel Level Politik 2045 supaya kita dapat informasi yang lebih lanjut. Salam NKRI harga mati.